wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam hal agenda yaitu nanti suara demokrasi yang akan kita jelaskan di tentang P5 suara demokrasi. Salam dan salam kita persembahkan kepada Rasul kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan syafaatnya yang diterima di akhir hayat amin ya rabbal alamin. Yang saya bawakan adalah secara keseluruhan pada kesempatan hari ini kalian saya mengumpulkan di bawah ini dalam hal untuk pembuatan proyek, ya kan? Yang mana katanya di sini sudah habis masa apa disebutnya dia itu masa jabatan akhir yaitu sebagai pengurus OSIS tahun ajaran 2023. Kita masuk 2023, 2024, 2025. Jadi untuk itu kepada kalian nanti akan saya berikan gambaran ya, kira-kira ada nggak yang tahu yang namanya demokrasi? Apa itu demokrasi? Kita nanti akan berbicara yang namanya pemilihan umum. Ada yang kira-kira tahu tentang pemilihan umum atau bagaimana? Pastinya kalian sudah pernah melihat kemarin itu pemilihan presiden, kemudian anggota yang secara garis besar yaitu bupati, gubernur. Ini akan dilaksanakan. Jadi ini adalah sebuah organisasi. Yang namanya organisasi itu adalah ada strukturalnya, ada atasan, bawahan, kemudian ada yang menggerakkan. Ya. Jadi untuk itu organisasi ini mau terus berkelanjutan, terus dijalankan, sehingga organisasi yang terbesar itu adalah sebuah lembaga negara. Ya. Jadi lembaga negara organisasi terbesar. Ya. Jadi organisasi terkecil apa? Bisa jadi seperti ini. Apa itu organisasi yang ada strukturalnya apa? Yaitu di lembaga sekolah yaitu OSIS. Ada juga di lembaga sekolah yang besar apa itu? Yaitu pengurusan kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian bagian kesiswaan, bagian guru, kemudian bagian perpustakaan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah yang namanya organisasi. Jadi organisasi itu tidak terlupakan dari semua ini. Dalam hal ini apa? Ada yang mewenangnya, ada yang strukturalnya. Itulah yang dinamakan sebuah organisasi. Jadi menindaklanjuti itu semua, bahwasanya pada kegiatan-kegiatan kalian ada namanya organisasi intrasekolah. Yang ada di sekolah itu udah habis masa pengurusan, maka di sini akan ada yang namanya perubahan, ya, ada yang namanya pergantian, sehingga organisasi itu tetap berjalan, jangan sampai di situ saja. Itulah namanya organisasi. Jadi untuk itu pada anak-anak semua ada yang harus diselenggarakan, ada secara langsung, ada secara tidak langsung, ya kan? Dalam hal untuk mencari kepemimpinan tersebut. Kalau kita lihat bahwasanya ada yang secara langsung, ya, secara langsung yang kita pelajari, ya, secara langsung nanti yang kita tidak pelajari seperti apa. Kalau pemilihan secara langsung, ya, dan seperti yang kita lakukan kemarin kalian lihat ada orang yang langsung rakyat itu memilih di TPS. Kenapa enggak? Kalau secara tidak langsung kita hanya menyuarakan kepada anggota legislatif. Siapa anggota legislatif kita? Anggota DPR. Ya, DPR itulah yang nantinya akan memilih presiden. Itu secara tidak langsung. Jadi untuk itu, menjalanku, apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang dimaksud dengan pemilu? Apa tadi pemilu? Pemilihan umum. Pemilihan umum itu baik itu
yang presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan anggota legislatifnya. Ada lembaga atas, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Inilah lembaga negara. Ada namanya lembaga negara eksekutif, ada lembaga yudikatif, ada lembaga legislatif. Kalau yang legislatif lah yang kita tahu bahwasanya yang namanya di parlemen itu di DPR itu lembaga legislatif. Jadi itu di sini nanti akan ada sebuah pertanyaan. Kita akan melihat dulu tentang penyajian dari sebuah video ya yang menjelaskan yang namanya apa? Demokrasi. Coba lihat. Nah, lihat. Media sosial. Oke, terima kasih. Sekarang kita melihat bahwasanya dari media sosial tersebut, ya, kita melihat bahwasanya bagaimana menjadi sebuah demokrasi yang bisa dikembangkan dalam sebuah media sosial. Kenapa? Dikarenakan sekarang ini bahwasanya media sosial itu bisa dijadikan orang sebagai alat untuk demokrasi. Apa yang mau diberikannya, apa yang mau diungkapkannya, bisa jadi kalian itu bisa mengungkapkan di media sosial. Itulah demokrasi. Sehingga yang dilakukan itu menjadikan orang-orang ya sebagai sarana untuk mengungkapkan sesuatu yang nantinya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Apa itu demokrasinya? Bisa jadi nanti yang kita akan nanti lalui yaitu dengan cara pemilihan ketua OSIS. Ya. Inilah yang akan nanti
kita jadikan sebagai alat untuk menjadi sebuah demokrasi. Oke, jadi caranya bagaimana? Ya caranya seperti ini. Apa itu? Yaitu dengan cara pemilihan umum. Ya, bagaimana pemilu itu? Sudah mengertikah kalian dalam pemilu? Apa kamu mengetahui tentang demokrasi? Jadi untuk itu bagi anak-anakku, saya meminta kepada kalian ya, untuk mengisi lembaran-lembaran ini ya, tentang yang namanya. Nah, apakah kalian sudah mengerti yang saya jelaskan tadi? Oke, saya kasih lembaran-lembaran belakang ya, isi ya, tentang pertanyaan-pertanyaan itu tentang pemilu. Maka kalau kita beranjak dari ini semua, bahwasanya kita harus bisa menjadi orang yang terdepan sebelum orang tersebut kita jadikan. Ya. Sudah silakan. Tolong diisi. Ini dia soalnya. Udah sampai mana kalian mengetahui dalam ini? Atau bisa mengulang kira-kira sudah sampai di mana kalian praktekkan. Kalian mau mulai ya? Jadi umum buat itu namanya sampai di mana kalian mengerti dengan namanya demokrasi. Mulai dari tentang pemilu. Apakah kamu mengetahui tentang demokrasi? Apakah kamu bahwa negara Indonesia ya, adalah sebuah negara demokrasi? Apakah kamu menyuarakan pendapat kapan dan di mana? Apakah setiap orang memiliki hak suara dalam pemilu? Oke. Dari ini semua saya mau bertanya kembali kepada kalian. Apakah kalian mengetahui tentang pemilu? Tahu tentang pemilu? Apa itu? Memilih. Apakah kamu mengetahui tentang demokrasi? Apa itu demokrasi? Penyampaian bisa apa yang bisa kita sampaikan yang tidak ada istilahnya pembatasan bagi kita, apapun bisa kita sampaikan secara demokrasi dalam hal pribadi kita ada batasan-batasan tersebut.
Pernahkah kamu menyuarakan pendapat? Kapan? Bagaimana? Pernah? Dapatkah berdemokrasi melalui media sosial? Seberapa jauh pernah? Tadi ada kan secara apa? Di mana saja kita berdemokrasi? Di Facebook, di apa, segala macam. Apa? Yaitu menyalurkan aspirasi kita. Apa yang bisa kita salurkan? Tentang undang-undang kita, oh jalan itu rusak, begini harus bagus, jalan itu harus perbaiki, begini kita itu ada yang kita lihat tadi pembelajaran kita tentang demokrasi. Kemudian jika ada pemilu di Indonesia, saya sangat senang. Kenapa? Kenapa kau senang pemilu di Indonesia? Karena bisa memilih, ya, lurus. Apakah kalian sudah berhak mengikuti pemilu? Sudah pernah berhak mengikuti pemilu? Setelah ada batas kemudian usianya. Apakah kalian setujukah kalian juga pemilihan ketua OSIS di SMP 1 dahulu pasangan dapat seperti melaksanakan pemilu? Jadi karena kesetujuan kalian ini yang kalian apakah di sini, yang kalian terangkan di sini, maka dari itu kita nanti akan merujuk ini semua. Nah, jadi apa tahapan-tahapannya lagi, ya kan? Kalau nanti kalian setuju bahwasanya kalian itu ya mau melakukan yang namanya pemilihan umum, maka di sini kalian nanti akan anak-anakku, kalian nanti akan saya untuk sebagai penyelenggaranya. Ya, penyelenggaranya bagaimana? Nanti kita lihat bagaimana sosok penyelenggaranya, apa saja yang harus diselenggarakan, tahapan apa saja. Mulai dari yaitu kalian sebagai pelaksananya. Kalau pelaksananya pemilu di daerah itu apa? Kalau mulai dari atas, anggota KPU, apa itu? Apa KPU? Komisi Pemilihan anggota KPU, ya kan? Setelah KPU masuk ke bawah yaitu anggota KPPS untuk di desa-desa, PPS, terakhir untuk di tempat yang kita pemilihan yaitu namanya TPS. Penyelenggaranya siapa? KPPS, yaitu orang yang menyelenggarakannya KPPS. Jadi untuk itu kalian nanti akan saya serahkan kepada kalian bahwa saya nanti bagaimana kalian itu untuk ya melaksanakan itu semua, ya. Jadi untuk itu bisa nanti membuat itu semua. Ya, bagaimana kalian itu terus sampai nanti pelaksanaan pemilu berlangsung dan setelah itu ada hasilnya. Apa hasilnya? Akan hasilnya adalah sebagai ketua OSIS, sekretaris OSIS dan bendahara OSIS. Itulah hasilnya nanti. Dan itu disahkan dia sebagai anggota OSIS. Bisa kan? Dan jadi itulah tahapan-tahapannya. Dan nanti kita akan lihat apa tugasnya masing-masing. Nanti di ruangan itu nanti anggota TPS itu, ya, yaitu namanya ada KPPS, ada KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5, KPPS 6, dan KPPS 7. Dan ada sebagai tahap orang yang mengamankan di TPS tersebut. Ya, KPPS 1 apa tugasnya? Nah, apa tugasnya? Absensi, masuk orang yang absen. KPPS 2 apa? Mengambil surat suara dari ketua KPPS yang akan dipilih. Kan itu. KPPS 3 apa tugasnya? Menyalin, ya kan? KPPS 4 apa? Menjaga kotak suara. KPPS 5 apa? Yaitu di pilih suara. KPPS 6 apa? Jaga tinta. 7 larangan apa? Habis. Nah, jadi itulah dia sampai 7. Setelah yang lainnya yaitu
9 sampai 9 orang itu adalah untuk menenangkan, untuk menjaga. Kemudian nanti di situ ada namanya nanti yaitu apa? Ada yang lagi di dalam ruangan itu yang boleh di dalam ruangan itu adalah boleh yang saksi, ya, menyaksikan. Kemudian ada dari lembaga independen. Kalau dia secara negara itu namanya pengawas, ya. Dan orang yang akan memilih itu yang boleh di dalam ruangan untuk pemilihan umum. Nggak sembarang, semua orang itu datang masuk lagi, nah itu rusuh kan semua. Ya. Jadi itu makanya ada pembatasan siapa-siapa di dalamnya. Nah, mengerti kan tahap-tahapannya? Nanti setelah ini dibentuk siapa ketua KPPS-nya, setelah itu pendaftaran, kemudian yaitu penyampaian visi misi, ya kan? Kemudian setelah penyampaian visi misi, debat antara calon ketua OSIS, kemudian setelah itu pemilihan hasil setelah itu adanya penetapan, itu pelantikan. Mungkin ini saja ya pembelajaran kita pada hari ini tentang yang namanya demokrasi, ya kan? Suara demokrasi. Jadi saya berharap pada kalian ini menjadi contoh yang depan supaya kalian lebih mengetahui bagaimana pembelajaran demokrasi. Terima kasih. Sebelum diakhiri, pimpin doanya, kita masuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Doanya. Mulai. dalam komunikasi dan informasi sekolah secara online, offline, ataupun berubah media cetak. Dengan itu, kita akan menambah nilai plus kita pada sekolah dan lingkungan luar pun bisa mengenal sekolah kita. Ya, bilang kalau cukup? Cukup. Ya, kepada paslon 02 silakan dikomentari. Karena jika hanya menasihati siswa, bisa-bisa siswa itu akan mengulangi kurangnya kedisiplinan itu lagi, seperti terlambat sekolah ataupun terlambat naik ke kelas. Nah, untuk ya santai-santai, gak apa-apa, santai aja.
Bais Paturaman Sinaga. Fatir Ibrahim Simamora. Ya, silakan kepada panitia dilanjutkan. Ya, yang lain, siswa yang lain boleh agak maju posisinya biar kelihatan hasilnya. Biar tidak ada merasa, ya, semua boleh maju, semua boleh maju. Rapikan dulu. Ayo ketua kelas diajak dulu anggotanya untuk merapikan. Ya, di situ dia, di situ ya. Ah, itu kok nggak maju-maju itu? Bisulan, payah berdiri. Iya. Ya, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Suaranya di saya. Ya, tunjukkan lagi, tunjukkan. Masih ada, masih ada. Kosong. Ya. Saksi aman, saksi. Aman, saksi. 02. Kosong dua. Kosong satu. Ya, 01. Kosong dua. Kosong dua. Tangan saya. Kosong dua. Tim 02 ngeri kali, tim apa ya, tim suksesnya ini ya. Berhasil dia mengelabui satu sekolah ini atau SMPIT ini ya. Udah Kosong dua. udah disogok apa aja nih sama 02 ini. Dibelikan jajan? Nggak ada. Kosong dua. Tangan awak gitu. Oh, macam mana ni? Kosong dua. Ya. Surat suara tinggal beberapa lagi ya untuk penghitungan jumlah suara. Kosong satu. Kosong dua. Belum. Apakah terakhir? Siapa? Kosong dua. 02.
Ada lagi? Iya. Ini terakhir. Iya, siapa ini yang terakhir? 01 apa 02? 02. Iya, 02. Sudah sedikit. Gini. Sedikit jauh kan. Sama nambah 1. Tolong difoto dulu untuk dokumentasi suara demokrasi. Gak bisa rapat lagi. Atau gak apa-apa 3. Ya. Ya, jadi karena udah tahu hasilnya siapa yang menang, inilah ketua OSIS SMP IT pada masa bakti 2024-2025. Tepuk tangan sekali lagi. Selamat. Paslon 02 jangan berkecil hati, ya kan? Karena ini hanya Kompetisi. Ya, Persaudaraan tetap dijalin ya. Kerjasama, sama-sama membangun OSIS. kalian hanya kalah dengan jumlah suara, tapi tidak kalah dengan mental kalian. Ya, mental untuk maju itu luar biasa ya. Ya. Iya. Oke. Kerjasama ya, membangun OSIS kerjasama. Ajak juga paslon 01 untuk bekerja ya. Ajak jadi pengurus. Para calon masih di situ. Jangan diganggu dulu. Calon jangan diganggu dulu ya. Para calon jangan diganggu dulu. Untuk ketua OSIS terdahulu dan perangkatnya boleh memberikan selamat kepada paslon. Ya. Untuk salam-salaman. Ini Ya. sesi salam-salaman kepada ketua OSIS baru kita nanti di tahun 2024 dan 2025. Ya. Kasih ucapan selamat kepada paslon 02, semoga panjang umur ya kan. Selamat ya. Semoga sekolah kita makin maju dan berkembang. Iya. Selanjutnya para pemenang salami umiknya. Yang pemenang salam. Panjang umur ya kan. Selamat ya. Semoga sekolah kita makin maju dan berkembang. Iya. Selanjutnya para calon